Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah malam ke-16 di bulan Sya'ban, setelah malam kemarin kita melaksanakan acara malam nisfu Sya'ban. Tentunya nikmat yang tidak tertinggal yang telah Allah berikan kepada kita yaitu usia, di mana usia kita telah sampai lagi ke bulan Sya'ban, dan kita berharap semoga kita sampai sebulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, dan untuk kita semua muslimin muslimat. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin karena rahimahullah, seperti biasa pada kesempatan setiap malam Sabtu di Masjid Al-Anhar ini selalu diadakan kajian fikih. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini pemateri atau yang akan memberikan tausiah Bapak Ustadz Dede Surya SS. Kajiannya umum aja ataupun fikih menatahan. Jadi menatahan. Sekarang live Pak. Sesuai dia di live streaming. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali bersama Bapak Ustadz pada kesempatan ini. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kita berikan waktu seluas-luasnya kepada guru kita Ustadz Dede Surya SS, dan sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, mungkin insya Allah akhir nanti bisa menyampaikan pertanyaan sesuai kajian yang dibahas pada malam ini ataupun pertanyaan umum. Waktu kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Bapak DKM Masjid Al-Anhar beserta jajarannya, Sohibul Awqad, penata acara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada panutan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, wa tabi'ihim ila yaumidin, termasuk kita semua. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allah ya rabbal alamin. Jujur saya hadir pada malam ini terkejut dengan halah atau dalam keadaan seperti ini.
yang biasanya tidak seperti itu. Tapi sekarang kaget ibu-ibu pun hadir. Jadi cek orang Sunda mah itu jadi ratu tutunggalan jantung. Alhamdulillah, ini adalah momen yang terbaik bagi kita bersilaturahim, bagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri setelah melaksanakan nisfu Sa'ban malam kemarin. Berarti hari ini ujian yang pertama dari Allah. Apakah catatan amal kita di malam kemarin yang sudah dibersihkan oleh Allah dikotori lagi atau tidak di malam ini atau dari pagi kemarin sampai sekarang? Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan halaqah ini adalah halaqah yang dimuliakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga kita menjadi hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul utsma dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi umatnya yang masuk surga bersama beliau. Amin ya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu 300 rahmat yang Allah turunkan malam kemarin. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah disertai taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosanya. Meminta hajat apapun, maka Allah akan cukupkan hajat. Asal jangan menjadi dari 10 golongan yang Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka kalau seandainya masih melakukan 10 perkara dan termasuk 10 golongan tersebut. Boleh saja menangis malam kemarin, Allah catat sebagai kebaikan, tetapi keridhaan Allah tidak akan Allah berikan, rahmatnya pun tidak akan Allah berikan kalau seandainya 10 perkara masih dilakukan. Yang pertama, may yusriku billah, orang yang memusyrikkan Allah walaupun minta di malam nisfu Sa'ban dengan menangis dan sebagainya, kalau dia masih isyrak billah, masih memusyrikkan Allah, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Di kitab Sulamut Taufik sampai-sampai dikatakan untuk umat akhir zaman itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam, disimpan di tengah malam gelap gulita sampai-sampai tidak terlihat semut tersebut. Apa yang dimaksud semut? Yang dimaksud semut tersebut adalah izalatul aqidatihi, tergelincirnya akidah manusia di akhir zaman itu mudah sekali, hampir-hampir tidak diketahui, karena dia rajin sholat, karena dia rajin puasa, karena dia pun rajin haji, umrohnya pun senantiasa rajin. Tetapi bagi Allah dia bukan hamba Allah yang pantas untuk masuk surga karena sudah tergelincir akidahnya. Maka yang paling penting dari ibadah itu sebetulnya bukan ibadah dohirnya, tetapi ibadah batinnya. Ibu dan bapak sudah paham, sudah tahu ibadah dohir ada berapa, ibadah batin ada berapa? Sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ada yang lupa. Ada yang lupa? Atau dari kemarin memang tidak tahu? Lupa kan? Berarti selama ini kita menjalani keislaman itu seperti yang istilah orang Sunda, monyet ngaku ulung kalapa.
Yang jadi pertanyaan saya itu siapa monyetnya? Oh enggak sih. Kita berislam selama ini tetapi tidak paham apa kewajiban dohir kita, apa kewajiban batin kita, sehingga amaliyah kita itu betul-betul terorganisir, ada tujuannya. Awas Pak, akidah wes Pak. Ibu, untuk akidah Masya Allah wa tabarakallah, untuk di akhir-akhir zaman ini mudah tergelincir. Sahiron yang menggunakan ilmu sihir, dia masuk nisfu Sa'ban, sedangkan di malam nisfu Sa'ban 300 rahmat Allah turunkan, tetap dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah dari 300 tersebut kalau seandainya masih menggunakan sihir. Yang ketiga, kahinan yang masih melakukan perdukunan, yang berdukun dan yang mendatangi dukun itu sama-sama tidak akan mendapatkan rahmat Allah dari 300 tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu akilur riba, yang masih senang makan riba. Setiap Senin kami bersumpah Pak Emong ayah ke Pasekon tadi Bang Emong ayah itu ayahnya itu ayah ngaku. Masya Allah wa tabarakallah. Awas tuh, sesuatu transaksi riba itu lebih hina daripada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang sholat saja di zaman Nabi Musa disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri 1 kali. Itu yang meninggalkan sholat. Tapi orang yang bertransaksi riba lebih hina daripada seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri sebanyak 7 kali. Kemudian orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban adalah qati'ur rahmi, orang yang suka memutuskan silaturahim. Awas, yang suka memutuskan silaturahim dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya terorganisir, sesuatu yang terorganisir walaupun itu buruk akan menghadirkan manfaat daripada kebaikan yang tidak terorganisir. Al-amal wal ahwaliyah bin nidom anfa'u bila nidom. Sesuatu amal, sesuatu aktivitas yang terorganisir itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada kebaikan yang tidak terorganisir. Coba sekarang alhamdulillah Al-Anhar, mudah-mudahan ya, Masjid Al-Anhar ini adalah mudah-mudahan masjid pertama yang menjadi pelopor seperti ini. Dan sahabat-sahabat Pak Ustadz can pernah ceramah bari di tukang nanti ayam vendor no. Ini pelopor masuk namanya Pak. Saya berceramah di Pengkerna ya berarti ya teh alhamdulillah subhanallah wa tabarakallah, muslim di kampung ieu itu adalah muslim bukan muslim anu ayeuna itu berpikiran pendek tetapi berperadaban. Mudah-mudahan tahun 2025 ini menjadi satu kurso untuk kemajuan di masa yang akan datang. Terus menerus kurang teu aya oge diteraskeun ku sadaya. Malahan aya live streaming seperti itu. Kira-kira kayak David tadi teh tadi teh langsung kali teh can ngaca. Kira-kira kopi Habib dendek ini. Masih ada makanis pusat ban hanya momen biasa tidak istimewa. Hilangkan permusuhan di hati kita, hilangkan di benak kita, hilangkan di pemikiran kita. Yang ada kullu ikhwani ikhwan. Setiap saudaraku adalah saudaraku. Innamal mu'minuna
ikhwatun, sesungguhnya mukmin ini adalah bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kajian umum. Barangkali ada yang mau bertanya supaya menghangatkan suasana. Pak, lamun dina HP, kan kalau sekarang mah sok tuh buku-buku aya iklan. Tah iklan nate anu katingali celana-celana kumpul. Pan eureun aya waktu pas antara ningali dengan geser gitu tah. Eta masuk kana jinah teh eta jinah mata. Disebut zina itu an-nadru bisyahawat, melihat dengan Syahwat. Kalau melihat dengan tidak syahwat mah itu tidak dianggap berzina. Pulang sepakat rezeki jangan gitu. Berkira maca gogol ujung-ujung ada iklannya itu tidak senonoh. Apakah itu termasuk berzina atau tidak? Kalau buru-buru disetrol mah geuna naon. Tapi ayeuna pas datang eta alhamdulillah. Kade eta mah zina. Termasuk zina mata. Pak waspada. Kesalahan seseorang dan kebanyakan ahli neraka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Wa qala jumhur ulama aslul maksiati min nadrika wa sima'ika. Asalnya, pokoknya, dasarnya dari setiap maksiat, kalau umul khaba'is, keburukan itu adalah minuman khamar. Tetapi dasarnya dari setiap dosa nadruka wasima'uka, penglihatanmu dan telingamu. Sok Pak, wallahi demi Allah, Bapak weh ayeuna teu ningali naon-naon. Tidak melihat apapun kecuali kebaikan, tidak mendengar apapun kecuali kebaikan. Demi Allah, jantung itu normal. Demi Allah, otak itu tiis. Melakukan aktivitas apapun itu dengan giat. Nah, kenapa? Karena tidak teracuni dengan pandangan dan penglihatan. Maka jagalah pandanganmu dan jagalah telingamu. Jadi, Ustaz, siap. kalau misalkan memikirkan hubungan badan dengan istri, kalau misalkan kita lagi kerja jauh, itu gimana? Itu termasuk zina juga di hati apa gimana? Oh. Ini pertanyaan luar biasa. Ketika seseorang itu berjauhan dengan istrinya, itu sebetulnya musibah paling besar. Makanya Pak Ustadz gak mau jauh-jauh. Walaupun sekarang habis dioperasi, deket Pak Ustadz. Sok sanajan teu naon-naon. Eta nama, leungeun nama kali itu kan gitu. Bagaimana kalau kita berjauhan, kemudian ingat istri, kemudian membayangkan berhubungan badan dengan istri? Qala ulama huwa haramun. Haram. Itu haram. Kenapa haram? Walaupun dengan istri, tetapi tidak melakukan hal yang diinginkan oleh agama, itu tidak dibenarkan oleh hadis. Kalau seandainya kita itu ingin melakukan misalkan keinginan syahwat untuk melakukan hajat, Nabi Muhammad SAW kan memberikan apa pendidikannya, tarbiyahnya, cepat-cepatlah berwudu. Yang ke-10? Yang ke-10 belum? Oh manten. Yang ke-10 benar kok. Pak, berang buka heula karena ini bahaya kalau melakukan itu. Apa? Melakukan zina sudah? Sudah. Minum khamar? Sudah. Makan riba, menyakiti orang tua, menggunakan sihir, bermusuhan, musyrik, sudah. Oh ini yang mungkin memang susah, yaitu wabigos dan labigos. Ini tidak akan mendapatkan permatau. Kurang makin ngulang. Apa? Labigos dan wabigos. Labigos laki-laki biang gosip, wabigos wanita biang gosip.
dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Meninggal ulang bubuk eta teh kebiasaan ibu. Tobat tong nyaritakeun batur aya nama kapangi hiji anu ngamusyrikeun Allah, kadua anu ngagunakeun sihir, katilu anu ngadukun urang susul sapertos di dieu, kaopat anu masih kene minum homer, kalima masih kene ngalaksanakeun zina, kagenep masih kene nuang ayeuna riba, katujuh nganyerikeun indung bapa, kadalapan masih resep wabigos jeung labigos atanapi ngadu-ngadu. Kemudian yang ke-9 memutuskan silaturahmi. Yang terakhir tadi adalah masih ada permusuhan. Salaki jeung pamajikanana, kemudian satu rumah dengan rumah yang lain, tetangga dengan tetangga yang lain. Waspada, bermusuhan itu akan menutup rahmat Allah. Lebih baik bersaudara. Pak Ustadz niat silaturahmi, alhamdulillah teu masak, teu naheur cai meunang. Oleh-oleh ayah, alhamdulillah. Coba kalau saya bermusuhan dengan orang Al-Anhar, kira-kira menang kopi, menang cai, menang kue, moal diasup-asupkeun acan, beres itu. Moal diasup-asupkeun acan. Kira-kira Pak Ustadz bakal diasupkeun mah? Tega. Hampura kan Pak Ustadz, oke jalmi biasa. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibimbing menjadi mukmin yang sejati, mukminah yang sejati, disehatkan dohir batin. Saya ijazahkan satu amalan, mudah-mudahan ini bisa langsung dibaca. Kalau keluar rumah, kata Nabi Muhammad SAW, supaya tidak disusahkan dalam urusan manusia, maka baca doa ini. Ini hadis dari Anas, kemudian dari Ibnu Sina, dan ditukil dari kitab Al-Adhkar. Mudah-mudahan langsung hafal. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fi ma qadirali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Ada yang hafal? Kudu ditulis. Tacan apa? Itu prakteknya. Mas keluar rumah, kaifiatnya sudah paham semuanya. Kaki kiri dulu Bu, kalau keluar rumah kaki kiri, kemudian diteruskan kaki kanan. Sudah berdiri tegak, kita baca sholawatnya 3 kali, kemudian ayat kursinya itu minimal 3 kali. Setelah itu baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu doa umum. Dalam urusan kaitan maisha, mudah-mudahan kita tidak disulitkan dalam urusan ekonominya. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan doa ini dalam kitab Al-Adhkar. Doanya sekali lagi ada rekaman, mudah-mudahan nanti bisa disebar. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fima qaddirali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ini baca ini. Siap baca? Insyaallah. Baik baca rumah apa gitu. Tapi insyaallah ya dari kemana-nya? Insyaallah sebaliknya. Artinya walifiro. Artinya Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, ala nafsi kepada diriku sendiri, wa mali kepada hartaku, wa dini dan kepada agamaku. Allahumma raddini bi qadaika, ya Allah, berikanlah keridhaan kepadaku atas ketentuanmu, atas qadokmu kepadaku. Wa barik li fi ma qadirali, dan berkahkan aku ya Rabb dari semua yang telah Engkau takdirkan kepadaku. Aku ditakdirkan di Pasekon, alhamdulillah. Aku punya anak, alhamdulillah. Gak punya anak, alhamdulillah. Aku miskin, alhamdulillah. Aku kaya, alhamdulillah. Jadi orang-orang anu tos ayeuna wa barik li fi ma qadirali,
ucapannya cuma alhamdulillah, nikmat hidup. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga aku tidak menginginkan gitu bergesa-gesa dari sesuatu yang sudah engkau akhirkan dan tidak menyukai diakhirkan dari sesuatu yang sudah engkau dicepatkan. Jadi begini, orang-orang yang berdoa seperti ini pasti kerjanya keras karena sudah paham rezeki itu dari siapa? Allah. Dari Allah. Pemikirannya pasti positif. Kenapa? Karena setiap amal itu pasti ada ujrohnya. Likulli amalin ujroh, setiap aktivitas itu pasti ada ujrohnya. Maka orang yang berdoa ini kerja keras, kemudian hatinya bermakrifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah menjadi orang yang dicukupkan dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.